sedangkan kamu dalam keadaan sholat. Fatammimis sholata summa tadarak al-jawab, maka selesaikanlah sholatmu, kemudian baru menyusul jawaban adzan, menjawab adzan setelah ba'da salam, setelah kamu salam, ala wajhihi, sesuai dengan jawaban yang semestinya. Fa idza ahramal imamu bil fardi fala tastaghil illa bil iqtida'i bihi. Apabila imam itu sudah takbiratul ihram, ahrama, ihrimu, memulai sholat bil fardi, sholat fardu, sholat wajib, yaitu di sini sholat subuh. Fala tastaghil illa bil iqtida'i bihi, jangan melakukan kegiatan apapun, kesibukan apapun selain mengikuti imam. Wa shallil fardhu kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis shalat. Dan salatlah fardu, laksanakanlah salat fardu sebagaimana yang nanti akan dipaparkan dalam tata cara salat, wa adabiha, dan adab-adabnya. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai salat, kalau kamu sudah selesai menjawab azan, faqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini selesai salat ya. Setelah kamu selesai salat, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma wa sallim Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlul ni'mati wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Itu doa setelah sholat al-ad'iyatul jamiyah. Kemudian baca doa-doa yang mencakup seluruh kebutuhan, yang universal, mencakup semua sisi kebaikan. Summa da'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Kemudian setelah itu berdoalah dengan doa-doa yang jawami, dari jami, yang mencakup seluruh kebaikan, al kawamil, yang sempurna, lengkap. Wa huwa ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fakul, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan. Kebaikan apa saja ini disebut berarti jami'. Pokoknya semua yang baik itu saya minta.
ajilihi wa ajilihi, yang segera maupun yang akan datang, yang tertunda. Ma'alim tu minhu wa ma lam a'lam, kebaikan yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dengan seluruh keburukan. Ajilihi wa ajilihi, yang segera maupun yang tertunda. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik keburukan itu yang aku tahu atau yang tidak aku tahu. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha, dan aku memohon kepadamu surga, karena masuk surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa saja yang dapat mendekatkanku kepada surga. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, berupa ucapan, amal perbuatan, niat maupun keyakinan. Semua ucapan, perbuatan, niat maupun keyakinan yang mendekatkan kepada surga, aku memohon kepadamu agar engkau berikan kepadaku. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan kepada neraka. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, berupa ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berikan juga kepadaku. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang nabimu dan hambamu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepadamu dari keburukan tersebut. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusda. Ya Allah, apapun takdir yang kau tetapkan kepadaku, maka jadikanlah akibatannya, kesudahannya itu adalah kebaikan. Summa da'u bima ausa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoalah dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha. Faqul, katakanlah, ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup dan maha mengurusi hambanya. Ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith, yang memiliki agungan dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan, pertolongan kepadamu, perlindungan kepadamu. Wa min azabika astajir, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika, aku memohon kepadamu agar jangan sampai engkau serahkan diriku, engkau serahkan aku kepada diriku, dan tidak pula kepada seorang pun dari hambamu. Min khalqika tarfata ainin, sekejap mata pun, sekedipan mata sekalipun, sekejap pun jangan engkau serahkan aku kepada diriku maupun kepada seorang pun dari hambamu.
wa aslih li sa'ni kullahu, dan perbaikilah seluruh urusanku, bima aslahta bihi as-solihin, sebagaimana engkau memperbaiki keadaan orang-orang, urusan orang-orang yang soleh. Doa'u Sayyidina Isa alaihi salam, doa Nabi Isa alaihi salam. Summa kul ma qalahu Isa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam. Kemudian ucapkanlah doa yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu. Ya Allah, di pagi hari ini aku tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menolak apa yang aku tidak sukai. Apa yang aku tidak sukai kalau menimpaku, aku juga tidak dapat menolaknya atau menghindarinya. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku juga tidak kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemanfaatan yang aku harapkan. Wa asbahal amru biyadika, dan segala urusan itu berada di tanganmu. La biyadi ghairika, bukan di tangan selain engkau. Wa asbahtu murtahinan bi amali, dan aku di hari ini menjadi taruhan bagi amal perbuatan. Taruhan apa? Kalau amalanku baik, itu yang jadi taruhan. Kalau tidak baik, itu yang jadi taruhannya adalah diriku. Kalau baik, ya kebaikannya itu ya akan kembali kepada diriku. Bukan, itu juga akan kembali kepada diriku. Allah, aku ini menjadi taruhan atas perbuatanku. Nasibku itu tergantung pada amal perbuatanku. Wala faqira afqaru minni ilaika, dan tidak ada orang yang fakir, yang lebih fakir daripada diriku kepadamu. Wala ghaniya aghna minka anni, dan tidak ada orang yang lebih tidak membutuhkan diriku selain engkau. Allahumma la tusmit bi aduwi, ya Allah, jangan kau jadikan musuh-musuhku mencibir, ya, menertawakanku. Bagaimana kok bisa menertawakanku, musuh? Kalau orang kita memohon kepada Allah, mungkin ya Allah, kalau aku minta sehat, kaya, kuat, barangkali itu jangan-jangan kita terkena karena ketamakan kita, tapi kita memohon kepada Allah secara lebih sopan. Ya Allah, kalau saya itu miskin atau saya itu sakit-sakitan, mungkin nanti ditertawakan sama orang kafir. Paham enggak? Ya Allah, ya janganlah engkau jadikan aku ini jadi bahan ejekan bagi musuh-musuhku, maksudnya orang-orang kafir. Musuh-musuhmu juga. Orang soleh kok nasibnya kayak gitu, orang yang tidak soleh malah nasibnya lebih baik. Ya Allah, jangan kau jadikan orang musuhku itu menertawakanku. Wala tasuk bi sodiki, dan jangan kau jadikan kawan-kawanku menjadi kesusahan. Kalau saya sakit-sakitan, saya melarat, kawan-kawanku jadi aku menjadi beban kawan-kawanku. Ya Allah, jadikanlah saya jangan seperti itu, jangan engkau jadikan
diriku menjadi beban bagi kawanku. Wala taj'al musibati fi dini, dan jangan kau timpakan musibah itu pada keimananku. Kalau kena musibah itu jadikanlah musibah pada dunia, urusan dunia, misalkan harta, fisik, penyakit, tapi jangan sampai yang cacat itu adalah pada imanku. Wala taj'al ad-dunya akbaro, wala taj'al ad-dunya akbaro, mestinya ya, hami, janganlah engkau jadikan dunia menjadi cita-citaku yang paling tinggi, harapanku yang paling tinggi, yang paling besar itu ada pada urusan dunia. Jangan kau jadikan dunia itu menjadikan harapanku yang paling besar. Wala mablagha ilmi, dan jangan pula menjadi pengetahuanku yang paling tinggi atas pengetahuanku pada urusan dunia. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamni, janganlah engkau jadikan orang yang tidak belas kasihan kepadaku berkuasa atas diriku lantaran dosa-dosaku. Summa da'u bima badalaka minad da'awat al-masyhurat, kemudian setelah itu baru kamu berdoalah dengan doa-doa yang nampak bagimu, yang kamu pilih, yang kamu suka, minad da'awat al-masyhurat, dari doa-doa yang masyhur. Wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awat, dan hafalkan apa yang kami tulis, kami cantumkan dalam kitab da'awat, kitab doa-doa min kitabi Ihya'i Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-wadhaiful arba' ba'da sholatil fajri, ada 4 kegiatan setelah subuh. Ini kegiatan, barangkali nanti ini adalah urutan kegiatan ya, jadi pagi sampai siang ini masih subuh, barangkali nanti bisa menjadi inspirasi bagi santrian, apa bagi yang lain, bagi YST membuat apa namanya program hariannya. Ini pagi setelah sholat subuh tadi doa. Wal takun auqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi, sekarang adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Wal takun auqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifa, hendaknya waktumu antara sholat subuh sampai terbit matahari itu terbagi menjadi 4 kegiatan, atau jamak dari wazifah. Ada 4 amalan kegiatan antara sholat subuh sampai terbit matahari. Wazifatun fid da'wat wa wazifatun fil azkari wat tasbihat wa tukarriruha fi subhatin wa wadhifatun fi qiraatil Qur'an wa wadhifatun fit tafakkur fa tufakkiru fi dzunubika wa khatayaka wa taksiruka fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li'iqabihil alim wa sukhtihil alim. Kegiatan kamu setelah subuh sampai terbit matahari itu adalah pertama ad-da'wat, doa. Tadi diantaranya sudah disebutkan doa-doanya. Kamu bisa tambahkan doa-doa yang kira-kira cocok buat kamu. Nah, masing-masing itu kadang ada doa yang menjadi prioritas. Bagi orang yang banyak dosa, doanya adalah minta diampuni dosanya. Bagi yang sedang terkena musibah, penyakit, minta doanya sakitnya diangkat. Kesulitan, belajar, dan seterusnya. Ada kesulitan, ada masalah dengan kawan atau yang lainnya,
doa-doa yang diperlukan masing-masing orang. Hatinya bagaimana khusyuk, minta kekhusyukan dan seterusnya. Doa yang pertama yang tadi sudah disebutkan di antara contoh-contohnya. Wa wadhifatun fil azkar. Kemudian zikir pagi sore. Subuh, zikir wa tasbihat. Tasbih wa tukarriruha fi subhatin. Kamu ulang dalam satu sabhah, itu mungkin artinya adalah alat untuk tasbih itu ya, kalau bahasa kita. Tasbih kamu ulang. Kalau tulisannya, kalau hitungannya banyak, kamu bisa gunakan itu. Para ulama sebagian masyayikh kita itu juga menggunakan alat tasbih itu. Kalau di kita mungkin jarang, mungkin tidak pernah kita lihat yang pakai ya, jadi pakai tangan. Tapi di antara masyayikh kita ada yang pakai seperti Syekh Abdul Azam ya. Dan beliau memakai itu di antaranya adalah di antara kenapa kok harus pakai gitu. Orang kalau bawa tasbih itu, kata beliau, bawa tasbih itu kalau sebagai pengingat di antaranya. Kalau bawa itu begitu waktu kosong itu otomatis membaca, mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kalau nggak bawa itu tidak ada pengingat. Kalau membawa itu walaupun dipegang, nanti refleksnya adalah berzikir. Sekarang sudah ada yang elektrik ya, ada yang manual elektrik. Wa wadhifatun fi qiraatil Quran. Satu kegiatan baca Al-Quran. Kita alhamdulillah itu sudah ada semua ya. Untuk zikir pagi, sore ada kan? Ada kegiatannya baca Al-Quran. Kita setiap pagi ada tasmi', itu dilazimi, ditingkatkan kekhusyuannya. Wa wadhifatun fit tafakkur. Ini mungkin yang belum, atau karena ini tafakur, namanya tafakur itu kan kegiatan yang tidak kelihatan secara fisik. Tapi ini mungkin perlu kita perhatikan. Tafakur itu salah satu sarana untuk menguatkan iman dan disyariatkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza. Ulul albab, orang-orang yang berakal itu diantara cirinya adalah selalu berzikir. Yadhkurun, fi'il mudhari' itu menunjukkan istimrar, selalu berzikir. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Waktu berdiri, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, maupun dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkarun. Kalau berzikir, misalkan capek atau sedang tidak mau menggunakan mulutnya, mau diem, menggunakan wa yatafakkar. Gunakan untuk berpikir. Kalau enggak, nanti setan yang akan masuk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Senantiasa tafakur. Tafakur ini apa tujuannya? Ya, untuk menumbuhkan perasaan-perasaan yang disyariatkan. Seperti ridho, khauf, roja, mahabbah. Itu bagaimana supaya itu tumbuh di dalam hati kita secara kuat? Dengan tafakur. Tafakur apa? Fatufakkiru fi dzunubika. Kamu berpikir tentang dosa-dosamu. Coba kita lihat ayat-ayat, misalkan
yang memancing kita untuk berpikir. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itu coba kita renungkan ayat pertama. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kamu itu terpedaya dari beribadah kepada Tuhanmu yang maha mulia, maha baik, telah banyak membuat kebaikan kepadamu, kok malah kamu tidak bersyukur kepadanya. Orang yang mungkin kawanmu, mungkin orang tuamu, atau siapa yang berbuat baik tidak terlalu banyak aja, kadang kamu mau menghormati dia. Kalau Allah itu kebaikannya tidak terhitung, kok bisa kamu tidak bersyukur kepadanya, tidak menghormati? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rabbaka kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Kita renungkan itu apa yang Allah turunkan, walaupun mungkin di dalam lisan kita tidak berzikir. Ini karena tidak berzikir adalah tafakur. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyad. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Coba kita pikirkan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzil? Apa kamu yang menurunkan dari langit? Atau yang dari awan? Apa kamu? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkur. Kadang dalam ayat lain Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan, merenungkan hal-hal yang sepertinya biasa, tapi setiap hari kita lihat. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakkiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah wa jannatin min a'nabi wa zaitun wa rumman mustabihan wa ghairu mutashabihin unzuru ila thamari idza asmara wa yaqul inna fi dzalikum la ayatin liqaumin. Allah itu, dialah Allah. Tuhanmu itu yang menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu semua bentuk tumbuh-tumbuhan, nabata kulli syai'. Fa akhrajna minhu khadiran. Lalu kami tumbuhkan menjadi hijau semua. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang menjadi biji-biji yang bersusun-susun, seperti padi, seperti jagung. Oh, ada yang seperti itu. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Ada juga yang ditumbuhkan itu seperti kurma. Ada mayangnya yang bisa, yang mudah untuk yang dekat untuk dipetik.
wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumman, dan kebun-kebun berupa anggur, zaitun, delima, mustabihan wa ghairu. Ada yang mirip tapi tidak sama. Kadang itu tumbuh, yang tumbuh itu ada yang bisa dari air yang sama, itu ada yang tumbuh pisang, ada yang tumbuh mangga. Sama-sama mangga saja ya, ada yang mirip mangga tapi rasanya beda. Apa kamu nggak berpikir? Ada sama-sama pisang, keluar unzuru, Allah subhanahu, unzuru ila samarihi, lihatlah buahnya itu. Idza asmara, kalau dia mulai itu berbuah, kemudian dia masak. Inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Pada semuanya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang bagi orang yang beriman. Semuanya pada persoalan yang kita lihat, pada angin, hujan, itu ada tanda-tanda yang sangat besar. Sehingga kekuasaan Allah itu sebenarnya sangat nampak bagi kita di depan. Cuman biasa yang menjadikan kita terhalangi untuk memahami itu adalah hawa nafsu. Setiap hari itu kita disibukkan oleh keinginan diri kita. Pagi ini mau ngapain, mau makan apa, mau minum apa, mau tidur jam berapa, mau main kemana, nggak pernah melihat. Itu hawa nafsu semua. Sehingga sesuatu yang sebenarnya ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yufa'un. Ama anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Itu ada semua. Tiap hari kita lihat dan kita rasakan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau berpikir itu tanpa harus banyak biaya untuk belajar itu. Kalau memang nggak punya apa-apa itu. Kita melihat, membuka mata kita, melihat matahari itu, kalau mau belajar, mau mengambil manfaat dari itu, sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini kita banyak, kalau masa mau mengimani rububiyah Allah, uluhiyah Allah aja harus mengeluarkan uang juta-jutaan, harus sekolah ke luar negeri. Itu pulang masih nggak yakin, masih malas melihatnya. Makanya ini dari pagi tiap hari kita tafakkur. Wa tafakkur fatufakiru fi dzunubika. Kamu pikirkan dosa-dosamu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu dulu itu benda mati. Fahyakum, kemudian hidupkan. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma. Coba kamu pikirkan ketika hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Ketika kira-kira 30 tahun yang lalu kamu itu seperti apa itu? Sebelum kamu ada. Kira-kira sesuatu yang belum bisa disebut. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kami tidaklah lemah untuk menjadikan kalian, merubah kalian, anubaddila amsalakum, menciptakan di dunia sebagai, ada beberapa tafsir dalam hal ini.
Di dunia ini kalau bukan kamu misalkan yang diciptakan, orang yang menjadi kedudukan selain kamu, wanun si akum bima la ta'lamun. Selain kamu juga bisa. Kemudian kami bangkitkan di akhirat dan kami ciptakan kalian dengan bentuk yang kalian tidak tahu. Entah kamu jadi kucing, apa jadi tikus, kan tidak bisa kamu pilih, ya kan? Atau Allah ganti kamu di dunia dengan yang lain dan kamu tidak tahu nanti akan diciptakan di akhirat sebagai apa. Walaqad alimtumun nasy'atal ula. Kamu tahu waktu penciptaan pertama. Meskipun kita ini kalau dibilang tahu, kita juga waktu diciptakan itu kan kita nggak sadar semua, ya kan? Kita juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kita yakin bahwa kita pernah dikandung orang tua kita, ya kan? Tapi kita nggak ngerti secara sendirinya, ya kan? Karena nggak mungkin kita ini tidak dikandung oleh orang tua kita. Sementara kita sendiri belum sadar waktu itu, ya kan? Tidak ada yang ingat. Misalkan ternyata kita keluar dari sebongkah batu, siapa yang tahu? Tapi kita kan yakin bahwa kita dikandung oleh orang tua kita. Sekarang ini terkadang ya, kita lihat, kalau kita lihat kawan-kawan kita yang sudah tua-tua gitu, terkadang dia tahu sejarah anaknya itu yang disembunyikan, iya kan? Sekarang banyak. Dia nggak mau cerita sama anaknya asal usulnya itu dari mana. Tapi kita bersyukur, semuanya kita syukuri. Kita pikirkan itu semua, kita tafakur. Ya kalau tafakurnya biar nggak lepas, ya kita baca ayat-ayat yang memancing atau kita ingat di dalam benak kita ayat-ayat yang memancing kita untuk berpikir. Fal yang duril insanu, ayah sabul insanu, ayutroka sudah. Apa orang itu, manusia itu berpikir dia akan dibiarkan begitu saja? Nggak ada aturan, hidup itu nggak ada aturan. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dia dulu nutfah dari mani yang terpancarkan? Coba kalau itu tidak diatur oleh Allah, dia jadi apa? Nggak akan jadi seperti kamu. Siapa yang mengatur? Hanya Allah. Summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian menjadi segumpal daging yang menggantung di rahim orang. Siapa yang mengatur kamu? Itu orang tua kamu saja nggak bisa ngatur. Fa khalaqa fasawwa. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan cipta. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Tanya, Allah ini bertanya, ini untuk memancing kita berpikir. Setiap pagi, setiap sore pagi itu kita berpikir ya. Alaysa dzalika biqadir. Atau ayat-ayat yang lain. Alam nakhluqukum mimma immahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin makin. Wa qadarnahu fa ni'mal qadir. Fal yang zuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafi. Yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Dan kamu itu loh mikir. Kok bisa seperti sekarang ini yang menghalangi kita untuk menyadari itu semuanya apa? Kebangun tidur itu hawa nafsu, keinginan itu udah bertumpuk untung. Hari ini saya mau masak mie, bakso, ya kan? Kalau hari Jumat terus pikirannya sudah nggak mikir yang macam-macam itu, ya kan? Pulang, yang menutupi kita sebenarnya adalah hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tanggalkan hawa nafsu, keinginan yang enggak itu, kita secara otomatis melihat, mendengar,
Itu semuanya adalah ciptaan. Innallaha falikul habbi wan naw. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Itulah Allah fa anna tu'fakun. Falikul isbah. Wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Famustaqarru wa mustauda. Inna fi dzalikum qad fassalnal ayati liqaumin. Pada ayat setelah terakhir itu, halaman selanjutnya itu, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa fa'buduhu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Tuhan kalian tuh yang itu, yang seperti itu. Kita nggak bisa melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita melihat apa yang Allah lakukan setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari yang Allah, tidak mungkin itu kalau yang melakukan selain Allah. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Berpikir pagi itu sebelum mikir apa-apa, berpikir terus ya. Siapa tahu hati kita jadi lembut. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya takut, getar. Kamu pikirkan fi dzunubika, dosa-dosa kamu, wa khotoyaka, kesalahan-kesalahan kamu, wa taksiruka fi ibadati maulaka, keteledoran kamu, kekurangan kamu di dalam beribadah kepada Tuhan kamu, wa ta'arrudika li'iqabihil alim, kelancangan kamu menantang, membuka peluang untuk mendapatkan siksaan Allah yang sangat pedih, wasukhtihi, untuk mendapatkan, menantang kemurkaan Allah yang sangat besar. Wa turattibu bitadbirika auradaka fi jami'i yaumika. Kemudian kamu program bitadbirika dengan program kamu. Kamu susun dengan program kamu wirid-wirid harian. Wirid itu apa? Ya semua ibadah yang kamu rutinin. Selain yang wajib-wajib, kita masing-masing punya prioritas, kondisi yang berbeda-beda. Yang sunah-sunah itu, yang punya kemampuan, dia puasanya Senin Kemis. Yang mau lebih dari itu, puasa Daud misalkan. Atau sesekali puasa setiap hari nggak apa-apa. Kalau kira-kira kamu orangnya sangat aktif gitu, nggak bisa mengendalikan lisannya, nggak bisa mengendalikan tingkah lakunya, kamu bikin badan itu jadi supaya bisa terkendali, kadang puasa sekali, asal bukan hari-hari yang terlarang. Kadang ya kalau enggak ya sebulan 3 hari Ayyamul Bid, sesuai dengan kondisi masing-masing. Baca Quran juga sesuai dengan, tapi yang jelas masing-masing itu punya pilihan, punya program amalan yang disesuaikan dengan dirinya sendiri, kemudian ditekuni. Berapa kadar Al-Quran yang kamu baca, yang bisa kamu tekuni? Berapa juz?
Jadi program seumur hidup. Puasa berapa, sholat sunnahnya apa saja, kamu pilih yang sesuai dengan kondisi kamu. Kalau kamu kesulitan, bisa konsultasi dengan ustadzah-ustadzah kamu. Cocoknya seperti saya ini apa? Kadang kalau ustadzah itu sudah berpengalaman, orang yang sering aktif, banyak dosa, itu apa amalan pertamanya yang harus diperbanyak. Kalau yang pemalas, kontrak-lentru, itu apa amalannya? Yang sehat mungkin beda, yang kaya mungkin lain lagi. Perlu kadang konsultasi. Kalau kamu kesulitan. Fi jami'i yaumika, pada seluruh hari kamu itu, apa wirid kamu hari ini, pagi, siang, sore, dari pagi itu sudah kamu program, sudah kamu niatkan. Hari ini jam sekian setelah wirid baca Quran dan seterusnya, makan dan seterusnya, sekolah, sholat duha, terus dan seterusnya. Litatadaraka bihi ma farata min taksirika, untuk menambal apa yang cacat, yang kurang dari yang wajib-wajib itu. Terkadang kita yang wajib itu kalau tidak kita tambal kekurangannya bisa menjadi dosa bagi kita. Nah, bagaimana menambalnya? Dengan memperbanyak sunnah. Wa tahtariza minat ta'arrudi li sakhatillah li sukhtillahi ta'ala al-alim. Dengan begitu juga kamu melindungi diri dari murka Allah, karena mungkin yang wajib-wajib itu ada yang tidak sempurna. Bagaimana menambalnya? Dengan yang sunnah-sunnah. Fiyaumika, pada hari kamu, watan wil khaira li jami'il muslimin. Hari itu kamu niat, hari ini saya akan berbuat baik kepada semua Islam, orang Islam. Wa ta'zima alla tastaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillah. Kamu berniat hari itu, saya bertekad pada hari ini tidak memiliki kesibukan, kegiatan kecuali itu taat kepada Allah, kecuali itu mendatangkan pahala. Wa taqsida fi qalbika ta'at, kamu niatkan dalam hati kamu melakukan amalan-amalan ketaatan, melaksanakan perintah Allah, allati taqdiru 'alaiha, yang mampu kamu kerjakan. Wa takhtaru afdalaha, kamu pilih mana yang paling afdal sesuai dengan kemampuan kamu. Karena kalau semua kebaikan kita lakukan juga tidak mungkin, banyak sekali kebaikan itu. Wa tata'ammalu tahyiyata asbabiha, kamu siapkan sarana-sarana yang mendukung amalan-amalan yang kamu rencanakan itu. Saya hari ini mau sedekah, berarti kamu hitung uang kamu berapa hari ini, kira-kira sedekahnya berapa, dan seterusnya. Hari ini mau berkunjung pada orang sakit, apa kamu mau bawa oleh-oleh apa enggak? Bawa oleh-oleh apa yang kalau enggak apa-apa juga, yang penting doa, ya kan? Litastaghila biha, kamu siapkan sarana yang kamu niatkan tadi supaya kamu manfaatkan, kamu gunakan nanti. Wala tada angka atafakkura fikur bil ajal, jangan jangan pernah tinggalkan berpikir, tafakur tentang dekatnya ajal. Orang itu kalau berpikir bahwa ajal itu setiap saat bisa datang. Kemarin saya baru takziah itu, saudara saya sendiri, sepupu, masih muda daripada saya, nggak ada tanda-tanda sakit, tahu-tahu stroke, berapa hari meninggal dunia. Masih muda. Kita bisa juga. Sekarang apalagi makanannya macam-macam. Pada beberapa tahun apa bulan yang lalu anak-anak kecil udah mulai pada sakit ginjal. Ada yang apa kemarin? Jantung apa-apa. Sekarang masih muda-muda penyakitnya aneh-aneh.
selalu berpikir bahwa ajal akan datang. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Sering-seringlah berpikir mengingat kematian, kata Rasulullah, yang menghentikan semua kenikmatan. Wa hululil maut, kedatangan maut, al-qati' lil amal, yang memutuskan angan-angan. Nanti saya besar akan jadi ini, jadi itu angan-angan semua. Kalau kita mikir mati, apa iya saya nanti sampai tua, nanti saya punya rumah ini, kalau punya rumah, punya mobil, sawah, seterusnya. Saya sekolah dari sini jadi karu-karuan. Ingatlah kematian itu, kematian akan memutuskan semua angan-angan itu. Nah, dipikir hari ini apa yang paling baik saya lakukan. Wa khurujil amri anil ikhtiyar, dan keluarnya program dari kendali. Kalau sudah datang kematian itu sudah bukan di luar dari program kita. Wa khusulil hasrati wan nadamati bitulil ikhtirar, dan timbulnya penyesalan yang panjang bitulil ikhtirar. Kok kita lama terumbang-ambing dalam angan-angan, tertipu oleh angan-angan kita. Nanti saya begini, kapan kamu mau rajin? Nanti saya masih lama ini, masih muda, nikmati dulu masa muda. Terumbang-ambing dalam, tertipu dengan umur. Husulul hasrati wan nadamati bitulil ikhtirar. Mentang-mentang kelihatan sehat, nggak ada tanda-tanda sakit. Nah, ingat selalu kematian. Dengan ingat kematian itu kita akan berpikir hari ini apa yang paling, saat ini apa yang paling baik saya lakukan, sehingga kalau nanti kita menghadap Allah dalam keadaan yang kita berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.